Aku usir suamiku dan sahabatku sendiri. Saat aku pergoki mereka justru asyik selingkuh dan bercumbu di kamarku. Karena mereka tak tahu aku sengaja pulang cepat dari dinas luar kota. Saat itu juga, aku pun tarik semua aset kekayaannya, agar dia lebih menderita. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Di dapur yang didominasi warna putih bersih dan perabotan baja tahan karat, Rina bergerak dengan efisiensi yang tenang. Tangannya yang ramping dengan cekatan mengoleskan selai alpukat di atas roti gandum, sementara matanya sesekali melirik tablet yang menyala di atas meja, menampilkan jadwal rapat dan daftar tugas yang padat. Kehidupannya adalah sebuah orkestrasi yang teratur dengan sempurna. Setiap nada dimainkan pada waktu yang tepat, menghasilkan melodi kebahagiaan yang ia yakini akan abadi. Ia adalah seorang manajer regional di sebuah perusahaan multinasional, sebuah posisi yang ia raih dengan kerja keras, dedikasi, dan otak yang cemerlang. Dunianya adalah dunia tenggat waktu, target penjualan, dan perjalanan dinas yang tak terhindarkan. Namun, di tengah kesibukan itu, ada sebuah jangkar yang membuatnya tetap membumi, pusat dari semestanya. Doni, suaminya. Doni masuk ke dapur. Langkahnya nyaris tak terdengar di lantai marmer yang dingin. Ia memeluk Rina dari belakang, meletakkan dagunya di bahu wanita itu dan menghirup aroma sampo beraroma melati dari rambutnya. "Pagi, sayang," bisiknya. Suaranya serak khas bangun tidur. "Sudah sibuk saja ratu kerjaku ini." Rina tersenyum, mematikan kompor induksi dan membalikkan badan di dalam pelukan Doni. Ia menatap wajah suaminya. Wajah yang telah ia hafal setiap lekuknya. Rahang yang tegas, hidung yang mancung, dan sepasang mata coklat yang selalu menatapnya dengan tatapan yang seolah berkata, "Kamu adalah segalanya." "Pagi," balas Rina. "Aku harus memastikan suamiku yang arsitek hebat ini tidak kelaparan sebelum pergi merancang gedung pencakar langit." Doni tertawa kecil, sebuah tawa renyah yang selalu berhasil membuat hati Rina menghangat. "Gedung-gedung itu bisa menunggu," katanya. "Tapi ciuman selamat pagi darimu adalah fondasi terpenting untuk hariku." Ia pun mengecup bibir Rina dengan lembut, sebuah ritual pagi yang tak pernah mereka lewatkan. Kehidupan mereka, di mata siapapun yang melihat, adalah sebuah potret kesempurnaan modern. Rumah 2 lantai di kawasan pinggir kota yang asri, 2 mobil yang terparkir rapi di garasi, dan karir yang sama-sama menanjak. Mereka adalah pasangan panutan di lingkaran pertemanan mereka. Serasi, saling mendukung, dan selalu tampak jatuh cinta seperti saat pertama kali bertemu. Doni, dengan firma arsitekturnya yang mulai dikenal, adalah sosok suami yang ideal. Ia memahami tuntutan pekerjaan Rina, tak pernah mengeluh ketika Rina harus lembur atau pergi dinas selama berhari-hari. Sebaliknya, ia akan menjadi orang pertama yang membantunya mengemas koper, memastikan semua dokumen penting tersimpan rapi, dan meneleponnya setiap malam hanya untuk mendengar suaranya sebelum tidur. Bagi Rina, dukungan Doni adalah bahan bakar yang membuatnya mampu menaklukkan dunia korporat yang keras. Selain Doni, ada satu pilar lain dalam hidup Rina, seseorang yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunianya jauh sebelum Doni datang. Namanya Sarah. Sarah bukan sekadar sahabat. Ia adalah saudari yang tak sedarah bagi Rina. Mereka bertemu di hari pertama ospek kuliah. Sama-sama tersesat mencari gedung fakultas. Dan sejak saat itu mereka tak terpisahkan. Mereka melewati suka duka masa kuliah bersama. Dari begadang mengerjakan tugas hingga patah hati karena cinta monyet. Ikatan mereka begitu kuat. Sebuah jalinan yang ditempa oleh waktu, tawa, dan air mata. Sarah, yang kini bekerja sebagai manajer hubungan masyarakat di sebuah agensi periklanan besar, adalah kebalikan dari Rina yang terstruktur. Sarah lebih spontan, ceria, dan memiliki energi yang seolah tak pernah habis. Mereka saling melengkapi. Rina adalah tempat Sarah bersandar ketika dunia terasa terlalu kacau, dan Sarah adalah orang yang selalu bisa membuat Rina tertawa lepas di tengah tekanan pekerjaan. Pagi itu, saat Rina dan Doni sedang sarapan, ponsel Rina bergetar. Nama, Sarah, tertera di layar dengan emoji bintang jatuh di sebelahnya. Rina mengangkat panggilan itu dengan mode pengeras suara. "Halo, pengantin baru yang lagi kasmaran.
Sapa suara ceria Sarah dari seberang. Rina tertawa. Pengantin baru apanya? Sar, sudah 5 tahun kami menikah. Doni yang duduk di hadapannya hanya tersenyum sambil mengunyah rotinya. Iya, tapi kalian kan lengket terus kayak perangko. Bikin iri saja, balas Sarah. Rin, jangan lupa ya, nanti aku sama Doni yang antar ke bandara. Aku sudah kosongkan jadwalku khusus untuk melepas kepergianmu, sang pahlawan devisa. Rina merasakan kehangatan menjalar di hatinya. Kamu ini bisa saja. Terima kasih ya, Sar. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Tentu saja. Memangnya siapa lagi yang akan menjaga Doni selagi kamu pergi? Bisa-bisa dia lupa makan kalau tidak aku ingatkan. Canda Sarah. Doni ikut menimpali dari seberang meja. Betul itu, Sar. Tolong ingatkan aku untuk menyiram tanaman juga. Ya, Rina bisa marah besar kalau anggrek kesayangannya layu. Tawa mereka bertiga berpadu, memenuhi ruang makan dengan keakraban. Bagi Rina, ini adalah dunianya. Suami yang penuh kasih dan sahabat yang setia. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia sering mendengar cerita-cerita horor tentang perselingkuhan atau teman makan teman. Tetapi ia selalu yakin hal itu tidak akan pernah terjadi padanya. Fondasi kepercayaannya pada Doni dan Sarah begitu kokoh. Dibangun di atas batu karang kejujuran dan kasih sayang selama bertahun-tahun. Ia tak pernah punya alasan sedikit pun untuk meragukan mereka. Setelah sarapan, Rina mulai mempersiapkan diri untuk perjalanannya. Kali ini, ia akan pergi ke Makassar selama 2 minggu penuh untuk mengawasi peluncuran produk baru di wilayah Indonesia Timur. Ini adalah proyek besar, puncak dari kerja kerasnya selama berbulan-bulan. Doni membantunya menurunkan koper besar dari atas lemari. Sementara Rina memilih pakaian mana yang akan dibawa. Doni dengan teliti melipatnya dan menatanya di dalam koper. Kemeja putih ini jangan lupa. Kamu terlihat sangat berwibawa memakainya saat presentasi, kata Doni sambil mengambil sebuah kemeja dari gantungan. Rina tersenyum. Hatinya berbunga-bunga. Doni selalu memperhatikan detail-detail kecil seperti itu. Saat mengemas pakaian, tangan Rina menyentuh sebuah gaun sutra berwarna biru malam. Itu adalah gaun yang Doni berikan saat ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Ia ingat malam itu, Doni menyewa satu restoran Italia hanya untuk mereka berdua, lengkap dengan pemain biola dan puluhan lilin. Malam itu terasa begitu magis. Ia memasukkan gaun itu ke dalam koper, berharap ada satu malam di Makassar di mana ia bisa memakainya untuk makan malam sendirian dan mengenang suaminya. Kemudian ia mengambil sebuah syal kasmir berwarna krem, hadiah dari Sarah saat ia berulang tahun-tahun lalu. Sarah tahu betul bahwa Rina sering kedinginan di dalam pesawat. Setiap benda di dalam kopernya seolah menjadi perwujudan dari cinta dan perhatian orang-orang terkasihnya. Sore harinya, mobil mereka melaju membelah kepadatan lalu lintas Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sarah duduk di kursi penumpang depan, sementara Rina dan Doni di belakang. Mereka mengobrol ringan, membicarakan proyek Doni yang baru saja disetujui klien besar, dan event yang sedang ditangani oleh Sarah. Rina bersandar di bahu Doni. Tangannya menggenggam erat tangan suaminya. Ia merasa sedikit melankolis, seperti yang selalu ia rasakan setiap kali akan bepergian. Ia akan merindukan rumah, merindukan pelukan Doni, merindukan sesi curhat tengah malam bersama Sarah. Nanti jangan lupa kabari kalau sudah sampai, kata Doni, suaranya lembut. Pasti, jawab Rina. Kalian juga baik-baik di sini. Jangan terlalu lelah bekerja. Sarah menoleh ke belakang dari kursi depan. Tenang saja, Rin. Bos besar. Doni aman dalam pengawasanku. Paling-paling kami hanya akan nonton film dan pesan pizza, katanya sambil mengedipkan sebelah mata. Rina tertawa. Ia membayangkan mereka berdua, sahabat dan suaminya, menghabiskan waktu bersama. Gambaran itu terasa begitu menenangkan. Di terminal keberangkatan yang ramai, mereka berhenti di depan pintu masuk. Waktu perpisahan telah tiba. Doni menarik Rina ke dalam pelukan yang erat dan lama. Jaga diri baik-baik. Ya, aku akan sangat merindukanmu, bisiknya di telinga Rina. Aku juga akan merindukanmu, balas Rina,
Suaranya sedikit redam di dada bidang suaminya. Setelah melepas pelukan Doni, giliran Sarah yang memeluknya. Pelukan Sarah terasa lebih kencang dari biasanya. "Sukses ya untuk proyekmu. Buat kami semua bangga," kata Sarah. "Terima kasih, Sar. Tolong jaga Doni untukku." "Ya." Sarah mengangguk mantap. "Pasti. Itu sudah jadi tugasku." Rina menarik gagang kopernya dan melambaikan tangan sekali lagi. Ia melihat mereka berdua berdiri berdampingan. Doni dengan senyum hangatnya dan Sarah dengan lambaian tangannya yang antusias. Mereka terlihat begitu serasi. Dua orang terpenting dalam hidupnya. Berdiri bersama untuk melepas kepergiannya. Sebuah bingkai foto yang sempurna. Rina membalikan badan dan berjalan melewati pintu pemeriksaan. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan cinta. Ia merasa begitu tenang, begitu yakin bahwa ia meninggalkan hatinya di tangan orang-orang yang paling ia percaya di seluruh dunia. Ia sama sekali tidak tahu bahwa bingkai foto sempurna yang baru saja ia saksikan adalah awal dari sebuah kebohongan yang akan menghancurkan dunianya hingga berkeping-keping. Ia melangkah menuju gerbang keberangkatan, menuju kesuksesan karirnya, tanpa menyadari bahwa di belakangnya, neraka sedang bersiap untuk membuka pintunya. Denting pelan sendok yang beradu dengan cangkir porselen menjadi satu-satunya suara yang menemani Rina di kamar hotelnya yang luas namun terasa hampa. Di luar jendela, kerlip lampu kota Makassar terhampar seperti permadani cahaya di bawah langit malam yang gelap. Sudah seminggu ia berada di kota ini. Secara profesional, semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Presentasinya di hadapan Dewan Direksi Regional disambut dengan tepuk tangan meriah. Tim lokal yang ia pimpin bekerja dengan sangat efisien, dan semua target prapeluncuran berhasil dicapai lebih cepat dari jadwal. Seharusnya ia merasa senang, bangga, dan puas. Namun, anehnya, ada sebuah perasaan mengganjal yang bersemayam di dalam hatinya, sebuah kabut tipis kegelisahan yang tak bisa ia enyahkan. Perasaan itu bermula dari hal-hal kecil. Pada 3 hari pertama, komunikasi dengan Doni berjalan seperti biasa. Mereka melakukan panggilan video setiap malam sebelum tidur. Doni akan menceritakan harinya, proyeknya yang penuh tantangan, atau sekadar menunjukkan masakan sederhana yang ia buat untuk makan malam. Rina akan membagikan kemajuan pekerjaannya, mengeluhkan jadwal yang padat, dan mereka akan saling melempar kata rindu sebelum mengakhiri panggilan. Namun, memasuki hari keempat, sesuatu mulai berubah. Panggilan video digantikan oleh panggilan suara yang lebih singkat. "Maaf, sayang, sinyal di lokasi proyek jelek." Atau, "Aku lelah sekali hari ini, kita teleponan sebentar saja ya." Begitu alasan Doni. Rina mencoba memakluminya. Ia tahu pekerjaan Doni bisa sangat menyita energi dan pikiran. Kemudian, panggilan suara pun mulai jarang. Doni lebih sering mengirim pesan singkat, dan balasannya pun terkadang memakan waktu berjam-jam. Pesan, "Aku kangen kamu," dari Rina hanya dibalas dengan, "Aku juga." Pesan panjangnya yang menceritakan keberhasilannya dalam sebuah negosiasi penting hanya dijawab dengan emoji jempol. Rina mulai merasa ada jarak yang membentang di antara mereka. Jarak yang lebih jauh dari sekadar kilometer yang memisahkan Makassar dan Jakarta. Ia mencoba menepis pikiran negatifnya. Mungkin Doni memang sedang berada di bawah tekanan besar. Ia tidak mau menjadi istri yang penuntut dan tidak pengertian. Kegelisahannya semakin menjadi ketika ia mencoba menghubungi Sarah. Ia ingin berbagi cerita, mencari penegasan dari sahabatnya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, Sarah juga menjadi sulit dihubungi. Panggilannya beberapa kali tidak diangkat. Pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Akhirnya, setelah 2 hari mencoba, Sarah meneleponnya kembali. Suaranya terdengar terengah-engah dan berisik. "Rin, aduh maaf banget. Aku lagi di tengah-tengah persiapan event besar. Ini lagi di lokasi, pusing banget," kata Sarah dengan cepat, nyaris tanpa jeda. "Kamu apa kabar? Gimana di Makassar? Sukses kan pastinya?" Sebelum Rina sempat menjawab lebih dari sekadar, "Baik, Sar." Sarah sudah memotongnya. "Rin, sorry banget. Bosku manggil. Nanti aku telepon lagi ya kalau sudah agak santai. Pokoknya semangat terus. Bye."
Panggilan itu pun terputus. Rina menatap layar ponselnya dengan perasaan hampa. Ia tidak mendengar suara hiruk-pikuk khas lokasi event di latar belakang telepon Sarah. Yang ia dengar justru keheningan yang aneh. Ia mencoba meyakinkan dirinya lagi. Mungkin Sarah sedang berada di ruang rapat yang kedap suara. Ya, pasti begitu. Sarah tidak mungkin mengabaikannya. Doni tidak mungkin berubah. Semua ini hanyalah paranoia akibat kelelahan dan stres pekerjaan. Ia harus fokus. Ia harus menyelesaikan tugasnya dengan baik dan segera pulang untuk memeluk suaminya dan menertawakan semua kecemasan bodohnya ini bersama Sarah. Pada hari ke-10, sebuah keajaiban kecil terjadi. Klien utama dari Jepang yang dijadwalkan datang minggu depan, ternyata memajukan kunjungannya. Mereka sangat terkesan dengan laporan kemajuan yang dikirimkan oleh tim Rina sehingga mereka ingin mempercepat proses finalisasi. Dalam 2 hari yang luar biasa sibuk, Rina dan timnya bekerja siang malam, mempersiapkan segala sesuatunya. Hasilnya, pada hari ke-12, kontrak kerjasama berhasil ditandatangani, 3 hari lebih cepat dari jadwal semula. Atasan Rina di Jakarta meneleponnya secara pribadi, memberikan ucapan selamat dan pujian setinggi langit. Kerja bagus, Rina. Sebagai bonus, kamu boleh mengambil sisa harimu untuk istirahat. Pulanglah lebih awal. Kamu pantas mendapatkannya, kata atasannya. Jantung Rina berdebar kencang. Pulang lebih awal, 3 hari lebih cepat. Sebuah ide cemerlang melintas di benaknya. Ia tidak akan memberitahu Doni. Ia akan memberikan kejutan. Ia membayangkan wajah terkejut Doni saat melihatnya berdiri di depan pintu. Lalu senyumnya yang merekah dan pelukannya yang erat. Kejutan ini akan menghapus semua jarak dan keanehan yang ia rasakan selama beberapa hari terakhir. Ini akan menjadi obat bagi kerinduannya yang sudah tak tertahankan. Dengan semangat yang membara, Rina segera memesan tiket pesawat untuk penerbangan paling malam hari itu juga. Ia mengemas barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Senyum tak lepas dari bibirnya. Perasaan gelisah yang selama ini menghantuinya seolah menguap, digantikan oleh gelombang antisipasi yang membahagiakan. Perjalanan pulang terasa begitu panjang. Di dalam pesawat, Rina tidak bisa tidur. Ia terus-menerus memutar ulang skenario kejutan di kepalanya. Ia akan tiba di rumah lewat tengah malam. Doni pasti sudah tidur. Ia akan masuk diam-diam, menaruh kopernya, lalu menyelinap ke dalam selimut dan memeluk suaminya dari belakang. Ia tersenyum sendiri membayangkannya. Untuk memastikan kejutannya berhasil, ia mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Doni. Pekerjaan di sini padat sekali. Sepertinya aku akan lembur sampai malam. Kamu jangan tidur larut ya. Mimpi indah, aku cinta kamu. Doni membalas pesannya 15 menit kemudian. Sebuah balasan yang singkat seperti biasanya. Kamu juga jaga kesehatan. Love Utu. Rina sedikit mengernyit, tapi ia segera menepisnya. Sebentar lagi ia akan bertemu dengannya, dan semua kejanggalan ini akan terlupakan. Taksi yang membawanya dari bandara melaju menembus jalanan Jakarta yang mulai lengang. Jantungnya berdegup semakin kencang seiring mendekatnya mobil ke kompleks perumahannya. Ia membayar ongkos taksi dan turun beberapa puluh meter sebelum rumahnya, agar suara mobil tidak membangunkan Doni. Ia menyeret kopernya pelan-pelan di atas jalanan aspal yang senyap. Dari kejauhan, ia bisa melihat rumahnya. Gelap dan sunyi. Hanya lampu teras kecil yang menyala. Seperti biasa. Semuanya tampak normal. Rina menarik napas dalam-dalam, merasakan euforia yang meluap-luap. Ia mengeluarkan kunci dari dalam tasnya, membukanya dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara, dan mendorong pintu itu perlahan. Ia berhasil. Ia sudah di rumah. Babak pertama dari kejutannya berjalan dengan sempurna. Ia melangkah masuk ke dalam kegelapan rumahnya, membawa serta hati yang penuh rindu dan sebuah kejutan manis. Sama sekali tidak menyadari bahwa kejutan yang sesungguhnya, yang paling pahit dan menghancurkan, sedang menantinya di lantai atas. Pintu rumah terayun terbuka tanpa suara di bawah dorongan tangannya yang gemetar karena antisipasi. Rina melangkah masuk, melepaskan sepatunya dengan gerakan yang sudah dihafal di luar kepala, dan menutup pintu di belakangnya dengan kelembutan seorang pencuri. Keheningan menyambutnya.
Bukan keheningan yang damai dan menenangkan yang biasa ia temukan setelah perjalanan panjang, melainkan keheningan yang terasa berat dan ganjil, seolah udara di dalam rumahnya telah digantikan oleh sesuatu yang lebih padat dan menyesakan. Ia berhenti sejenak di lorong yang gelap, membiarkan matanya beradaptasi. Indera penciumannya yang pertama kali mengirim sinyal bahaya. Ada aroma yang salah. Di antara wangi pengharum ruangan aroma teh putih langganannya, tercium aroma lain yang samar namun tajam. Bau anggur yang difermentasi dan sisa asap rokok, padahal Doni sudah berhenti merokok setahun yang lalu. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju ruang tamu. Hatinya yang semula meluap karena gembira kini mulai berdebar dengan ritme yang berbeda. Sebuah ritme kecemasan. Cahaya bulan yang menerobos masuk melalui jendela besar yang tak tertutup gorden sepenuhnya memberikan penerangan yang cukup. Di atas meja kopi dari kayu jati, 2 gelas anggur tergeletak. 1 gelas masih menyisakan sedikit cairan merah pekat di dasarnya, sementara yang satu lagi kosong, namun bibir gelasnya dihiasi noda lipstik berwarna merah anggur. Itu bukan warna lipstik yang pernah Rina pakai. Ia lebih menyukai warna-warna netral dan lembut. Bantal-bantal sofa yang biasanya tertata rapi kini terlempar sembarangan. Satu bahkan jatuh ke atas karpet berbulu tebal. Rina mencoba merasionalisasi pemandangan di hadapannya. Mungkin Doni menerima klien di rumah. Mungkin mereka merayakan sebuah kesepakatan. Tapi selarut ini, dan mengapa Doni tidak menceritakannya? Perasaan tidak enak itu semakin kuat merayapi tulang punggungnya. Dingin dan melumpuhkan. Ia memutuskan untuk tidak menyalakan lampu, melanjutkan perjalanannya dalam keremangan yang terasa lebih aman. Ia menaiki tangga menuju lantai 2. Setiap anak tangga yang ia pijak seolah berderit lebih keras dari biasanya, menggemakan kegelisahan di dalam dadanya. Lorong lantai 2 terasa lebih pengap. Ia berjalan melewati ruang kerja Doni yang pintunya tertutup rapat, langsung menuju tempat peristirahatan utamanya, tempat paling pribadi dalam hidupnya. Kamar tidurnya. Pintunya sedikit terbuka, menyisakan celah kecil yang mengundang sekaligus menakutkan. Dari celah itu, ia bisa mendengar suara dengkuran halus Doni yang teratur. Setidaknya, suaminya ada di rumah, sendirian. Sedikit kelegaan menjalari dirinya, namun itu tidak berlangsung lama. Ia mendorong pintu itu dengan ujung jarinya. Pintu itu berayun tanpa suara, memperlihatkan pemandangan yang seketika membuat darahnya terasa membeku. Kamar itu berantakan. Bukan berantakan biasa karena lelah, melainkan berantakan yang bising dan penuh kekerasan. Selimut tebal mereka tersingkap dan terkulai di sisi ranjang hingga menyentuh lantai. 2 dari 4 bantal mereka terlempar ke bawah. Dan spray katun Mesir berwarna putih gading yang selalu ia banggakan kelembutannya, kini kusut masai seperti kertas yang diremukan. Ini adalah medan pertempuran, sebuah panggung dari gairah yang bukan miliknya. Kemudian, hidungnya menangkap aroma itu lagi. Kali ini jauh lebih kuat, lebih pekat, dan tak mungkin salah. Aroma parfum, La Vie Est Belle, dari Lancome. Aroma manis dan memabukkan yang menjadi ciri khas Sarah. Rina sendiri yang merekomendasikan parfum itu pada Sarah setahun yang lalu, mengatakan bahwa wanginya sangat cocok dengan kepribadian Sarah yang ceria. Ironis, kini aroma itu terasa seperti racun yang membakar paru-parunya. Lututnya terasa lemas. Ia berpegangan pada kusen pintu untuk menopang tubuhnya yang tiba-tiba terasa ringkih. Matanya yang nanar memindai setiap sudut ruangan, mencari, entah apa yang ia cari, mungkin sebuah penyangkalan, sebuah bukti bahwa semua ini hanyalah imajinasinya yang liar. Di atas meja nakas di sisi ranjang yang kosong, 2 buah gelas sampahnya berdiri dengan angkuh. 1 gelas kosong dengan noda lipstik yang sama seperti di bawah. Yang satu lagi masih berisi sedikit buih. Di sampingnya, tergeletak botol Muto Chandon yang seharusnya baru mereka buka saat merayakan ulang tahun pernikahan mereka bulan depan. Napas Rina tercekat di tenggorokan. Ini bukan kunjungan klien. Ini adalah sebuah perayaan. Sebuah penistaan. Pandangannya kemudian terpaku pada kekacauan di atas ranjang. Matanya bergerak perlahan, memindai setiap lipatan dan kerutan pada spray putih itu, seolah sedang membaca sebuah naskah kuno yang menceritakan kisah pengkhianatan yang brutal. Lalu ia melihatnya.
Sebuah benda kecil berwarna toska, terselip di antara lipatan spray, tak jauh dari tempat kepala seseorang seharusnya berbaring. Benda itu berkilau samar saat cahaya bulan menyentuhnya. Jantung Rina seolah berhenti berdetak. Ia mengenal benda itu. Ia sangat mengenalnya. Dengan langkah yang terasa seperti menyeret beban 100 kilogram, ia mendekati ranjang. Tubuhnya bergerak secara otomatis, sementara jiwanya terasa melayang di suatu tempat di luar sana, menolak untuk menerima kenyataan. Ia membungkuk, tangannya terulur dan gemetar. Ia memungut benda kecil itu. Sebuah ikat rambut, terbuat dari kain beludru berwarna toska, dihiasi sebuah mutiara imitasi di tengahnya. Ikat rambut yang ia beli di sebuah butik kecil di Singapura dan ia berikan pada Sarah sebagai hadiah ulang tahun 2 bulan yang lalu. Ia ingat betul bagaimana wajah Sarah berbinar saat menerimanya. Cantik sekali, Rin. Aku suka sekali warnanya. Ini akan jadi ikat rambut keberuntunganku, kata Sarah waktu itu. Sejak saat itu, Sarah hampir selalu memakainya. Di kantor, saat mereka jalan-jalan di mall, bahkan saat Sarah datang ke rumahnya untuk makan malam. Ikat rambut itu adalah saksi bisu persahabatan mereka. Dan kini, ikat rambut itu berada di sini, di atas ranjang pernikahannya yang dinodai. Seketika, dunia Rina runtuh. Bukan runtuh dengan suara ledakan yang dahsyat, melainkan runtuh dalam keheningan yang mematikan. Udara di sekelilingnya terasa menipis, membuatnya sulit bernapas. Suara dengkuran Doni dari sisi lain ranjang kini terdengar seperti suara monster yang mengerikan. Ikat rambut di tangannya terasa membakar kulitnya. Semua kepingan puzzle yang mengganggunya selama 2 minggu terakhir kini menyatu dengan sekejap, membentuk sebuah gambar yang mengerikan dan utuh. Pesan singkat Doni. Telepon tergesa-gesa dari Sarah. Aroma parfum. Gelas anggur. Semuanya berputar di kepalanya, menciptakan sebuah badai pusing yang membuatnya terhuyung ke belakang. Ia menabrak dinding, dan tubuhnya merosot ke lantai tanpa tenaga. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata yang keluar. Rasa sakitnya terlalu dalam, terlalu besar, hingga melampaui kemampuan tubuhnya untuk menghasilkan air mata. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan menusuk. Ia duduk di lantai yang dingin, dalam kegelapan kamarnya sendiri yang kini terasa asing, sambil terus menggenggam ikat rambut itu. Ikat rambut keberuntungan Sarah. Ikat rambut yang menjadi bukti kehancuran hidupnya. Ia menatap sosok suaminya yang tertidur lelap. Wajahnya begitu damai. Sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya telah pulang dan menemukan neraka di surga mereka. Ia memikirkan Sarah, sahabatnya, saudarinya. Bagaimana bisa ia melakukan ini? Di rumahnya? Di atas ranjangnya? Tawa mereka, pelukan mereka, semua rahasia yang pernah mereka bagi, kini terasa seperti sebuah lelucon yang kejam. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Ia telah memberikan kepercayaan penuh kepada 2 orang yang paling ia cintai, dan mereka membalasnya dengan menusuknya dari depan dan belakang secara bersamaan. Malam itu, Rina tidak tidur. Ia hanya duduk di sana, di antara puing-puing kepercayaannya, membiarkan rasa sakit menggerogoti setiap sel tubuhnya, sementara sebuah benih baru mulai tumbuh di dalam hatinya yang hancur. Benih yang dingin, gelap, dan penuh perhitungan. Benih balas dendam. Entah berapa jam Rina duduk terdiam di lantai yang dingin itu. Waktu seolah berhenti berputar, membekukannya dalam satu momen penderitaan yang tak berujung. Namun, ketika cahaya fajar pertama mulai menyelinap malu-malu melalui celah jendela, sesuatu di dalam dirinya bergeser. Kehampaan yang melumpuhkan itu perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak dan membabi buta, melainkan kemarahan yang tenang dan beku, seperti permukaan danau di musim dingin yang menyembunyikan kedalaman yang tak terduga. Air mata tidak akan menyelesaikan apapun. Teriakan hanya akan memberi mereka kepuasan untuk melihatnya hancur. Ia tidak akan memberi mereka itu. Jika mereka bisa memainkan sebuah sandiwara, maka ia akan menunjukkan pada mereka bagaimana seorang aktris utama tampil di atas panggung. Dengan gerakan yang nyaris tanpa suara,
Rina bangkit. Tubuhnya terasa kaku, tetapi pikirannya sejernih kristal. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Konfrontasi sekarang adalah sebuah kesalahan. Mereka akan menyangkal. Mereka akan memutarbalikkan fakta, membuatnya tampak seperti wanita pencemburu yang berhalusinasi. Mereka akan menyebutnya gila karena menuduh hanya berdasarkan sebuah ikat rambut. Ia butuh lebih dari itu. Ia butuh bukti yang tak terbantahkan. Ia butuh amunisi untuk menghancurkan mereka sehancur-hancurnya, seperti mereka telah menghancurkan hatinya. Langkah pertamanya adalah menghilangkan jejak penemuannya. Ia berjalan ke dapur, mengambil sepasang sarung tangan karet dari bawah wastafel, dan memakainya. Ia kembali ke kamar, memungut 2 gelas sampanye itu dengan hati-hati. Ia membawanya ke bawah, bersama dengan 2 gelas anggur di ruang tamu. Ia mencuci keempat gelas itu sampai bersih, mengeringkannya, dan mengembalikannya ke dalam lemari pajangan seolah tak pernah tersentuh. Kemudian, ia kembali ke kamar tidur. Dengan napas tertahan, ia mendekati ranjang. Ia menarik selimut dan spray yang kusut itu, merapikannya dengan presisi seorang pelayan hotel bintang 5. Setiap lipatan yang ia buat rasa seperti sedang mengubur kenangan pernikahannya. Ia menyemprotkan sedikit pengharum ruangan beraroma lavender miliknya, mencoba membunuh sisa-sisa aroma parfum Sarah yang menjijikan. Terakhir, ia mengambil ikat rambut Tosca itu. Ia tidak membuangnya. Benda itu terlalu berharga. Itu adalah piala pertamanya, bukti pertama dari kejahatan mereka. Ia memasukkannya ke dalam sebuah kantong plastik kecil beresleting dari perlengkapan mandinya, dan menyembunyikannya di dasar kopernya, di bawah tumpukan pakaian kotor. Setelah semua bukti fisik dibersihkan, ia mempersiapkan dirinya. Ia menanggalkan pakaian perjalanannya, mandi air hangat lama-lama, membiarkan air itu seolah menyapu sisa-sisa kerapuhannya. Ia memilih pakaian rumah yang paling nyaman, mengikat rambutnya, dan memoles sedikit pelembab di bibirnya agar tidak terlihat pucat. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya sedikit bengkak, tetapi sorotnya tajam dan penuh tekad. Topengnya sudah siap. Ia turun kembali ke lantai bawah, menyeret kopernya. Ia membuka pintu depan, lalu menutupnya lagi dengan sedikit bantingan agar menimbulkan suara. Ia menarik napas dalam-dalam, memanggil semua sisa kemampuan aktingnya, dan berteriak dengan nada yang ia paksa agar terdengar ceria. "Sayang, aku pula Aang." Kejutan. Seperti yang ia duga, beberapa detik kemudian terdengar suara langkah tergesa-gesa menuruni tangga. Doni muncul di hadapannya, hanya mengenakan celana pendek, rambutnya acak-acakan. Wajahnya menampilkan ekspresi yang merupakan campuran sempurna antara keterkejutan, kebingungan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang coba ia sembunyikan dengan cepat, sebuah kilat panik. Rina hampir tersenyum sinis melihatnya. "Rina, kamu kok? Bukannya masih 3 hari lagi?" tanyanya, suaranya serak. Rina memaksakan senyum terbaiknya. Senyum yang biasa ia berikan saat menutup kesepakatan bisnis besar. Proyeknya selesai lebih cepat dari jadwal. Bos memberiku cuti bonus. Aku sengaja nggak bilang, mau kasih kejutan buat suamiku tersayang, katanya. Suaranya dibuat semanis mungkin. Ia melangkah maju dan memeluk Doni. Ia merasakan tubuh suaminya menegang sesaat sebelum akhirnya membalas pelukannya dengan kikuk. Dalam pelukan itu, Rina bisa mencium sisa samar aroma parfum Sarah yang menempel di kulit Doni. Perutnya bergejolak karena muak, tapi ia menahannya. Ia melepaskan pelukan itu dan menatap wajah Doni. "Kamu nggak senang aku pulang lebih awal?" tanyanya dengan nada pura-pura merajuk. Kepanikan di wajah Doni perlahan memudar, digantikan oleh senyum yang dipaksakan. "Tentu saja senang, sayang. Aku hanya kaget sekali. Ya Tuhan, aku kangen sekali sama kamu," katanya, kini mencoba mengambil alih kendali sandiwara. Ia mencium kening Rina, sebuah gestur yang kini terasa hampa dan palsu. Rina membiarkannya, memainkan perannya sebagai istri yang bahagia karena bisa pulang dan melepas rindu. Pagi harinya adalah ujian terberat bagi Rina. Ia bangun lebih awal, membuat sarapan seperti biasa.
Ia harus menahan diri untuk tidak melempar wajan panas ke wajah Doni saat suaminya itu duduk di meja makan dan mulai bercerita tentang betapa sepi dan membosankannya minggu yang ia lewati sendirian. Aku benar-benar hanya kerja, pulang, tidur. Rumah ini terasa kosong sekali tanpamu, kata Doni sambil mengoleskan mentega pada rotinya. Rina hanya mengangguk dan tersenyum, sementara di dalam hatinya ia berteriak, "Pembohong!" Setelah sarapan, Rina melakukan langkah berikutnya yang paling menyakitkan. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Sarah. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena gugup, tapi karena amarah yang coba ia redam. Sarah mengangkat pada dering kedua. "Halo, Sar, tebak aku lagi di mana?" kata Rina. Suaranya dibuat seceria mungkin. Terdengar jeda sesaat di seberang sana, sebelum suara Sarah yang dibuat-buat terkejut terdengar. "Astaga, Rina, itu kamu? Kamu sudah pulang? Serius? Kok enggak bilang-bilang? Ya ampun, aku harus ke sana sekarang juga. Kangen banget tahu." Setiap kata yang keluar dari mulut Sarah terasa seperti belati yang mengiris telinga Rina. "Iya nih, kejutanku berhasil kan? Nanti main ke rumah ya kalau kamu senggang. Kita harus banyak cerita," balas Rina. Perutnya mual mendengar suaranya sendiri yang penuh kepalsuan. Pasti. Nanti aku kabari ya." "Duh, senangnya kamu sudah pulang," kata Sarah. Setelah menutup telepon, Rina harus mencengkeram pinggiran meja dapur kuat-kuat untuk menahan tubuhnya agar tidak ambruk. Sandiwara ini menguras energinya lebih dari presentasi di hadapan ratusan orang. Hari itu, saat Doni berangkat kerja, Rina langsung beraksi. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia mulai dengan pencarian cepat. Ia memeriksa saku semua celana dan jas Doni di lemari. Ia membuka laptop Doni, tetapi riwayat perambannya bersih, terlalu bersih. Ia memeriksa mobil Doni, setiap kompartemen dan laci, tetapi tidak menemukan apa-apa yang memberatkan. Mereka sangat berhati-hati. Atau lebih tepatnya, mereka sudah sering melakukan ini sehingga mereka tahu cara membersihkan jejak. Frustrasi. Rina sadar ia butuh metode yang lebih canggih. Ia tidak bisa mengandalkan ketidaksengajaan. Ia harus menciptakan kesempatannya sendiri. Menggunakan mode penyamaran di laptop kerjanya, Rina menghabiskan waktu 2 jam untuk melakukan riset. Ia membaca ulasan tentang kamera pengintai mini, penyadap suara, dan pelacak GPS. Ia membandingkan harga dan fitur, seperti seorang manajer proyek yang sedang memilih vendor terbaik. Akhirnya, ia memesan 1 set lengkap. 2 kamera kecil yang bisa disembunyikan di jam digital dan pengisi daya ponsel, serta sebuah pelacak GPS magnetik yang tahan air. Ia tidak mengirimkannya ke rumah. Itu terlalu berisiko. Ia memilih opsi pengiriman ke sebuah titik pengambilan paket di dekat kantornya. Hari-hari berikutnya adalah neraka sunyi bagi Rina. Ia harus hidup bersama pengkhianatnya, berbagi ranjang yang sama dengannya, mendengarkan kebohongannya, dan membalas ciumannya dengan senyum palsu. Setiap sentuhan dari Doni terasa seperti bara api di kulitnya. Ia juga harus terus-menerus menangkis ajakan Sarah untuk bertemu, dengan alasan ia masih lelah atau harus menyelesaikan laporan pasca dinas. Topengnya mulai terasa berat, dan amarah di dalam dirinya terus membara, menuntut untuk dilepaskan. Ia menyalurkan semua energi itu ke dalam perencanaannya. Ia membuat daftar target, daftar bukti yang harus ia kumpulkan, dan garis waktu untuk eksekusinya. 3 hari kemudian, sebuah email notifikasi masuk ke ponselnya. "Paket Anda telah tiba dan siap untuk diambil." Rina membaca pesan itu, dan seulas senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Permainannya akan segera dimulai. Ia pamit pada Doni, mengatakan akan pergi ke kantor untuk mengambil beberapa dokumen. Saat ia berjalan keluar dari rumah, ia merasa seperti seorang prajurit yang akan berangkat ke medan perang. Topengnya terpasang dengan sempurna, tetapi di balik matanya, badai sedang bersiap untuk mengamuk. Pintu kantornya terasa seperti pintu masuk ke sebuah panggung sandiwara. Setiap pagi, Rina memasang topengnya, sebuah senyum profesional yang tidak pernah mencapai matanya, dan memainkan perannya dengan sempurna. Ia memimpin rapat, menganalisis data,
dan memotivasi timnya dengan efisiensi yang sama seperti biasanya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik penampilannya yang tenang, ada seorang wanita yang sedang merencanakan perang. Paket berisi peralatan mata-matanya tersimpan aman di dalam laci mejanya yang terkunci. Terasa seperti sebuah bom waktu yang berdetak pelan. Ia tahu ia tidak bisa memasangnya begitu saja. Ia butuh kesempatan. Sebuah alibi yang kuat yang akan membuatnya berada jauh dari rumah selama setidaknya 2 hari. Kesempatan itu ia ciptakan sendiri. Dengan keahliannya dalam dunia korporat, ia menyusun sebuah proposal perjalanan dinas palsu. Ia membuat email seolah-olah dari kepala cabang di Bandung, meminta kehadirannya untuk sebuah rapat darurat mengenai strategi pemasaran kuartal berikutnya. Ia memalsukan lampiran berisi agenda rapat dan data-data pendukung. Semuanya terlihat begitu asli dan mendesak. Jumat sore, ia menunjukkan email itu kepada Doni dengan ekspresi lelah dan sedikit mengeluh. Aku tidak percaya ini. Mereka mau aku berangkat ke Bandung Senin pagi. Padahal aku baru saja pulang, katanya, memainkan perannya sebagai istri yang terbebani pekerjaan. Doni membaca email itu dari layar ponsel Rina. Ia menghela napas, lalu memeluk Rina. Kasihan sekali istriku ini. Tidak ada istirahatnya. Tapi ini kesempatan bagus kan? Kamu harus pergi, katanya dengan nada penuh pengertian. Rina harus menahan keinginan untuk muntah saat merasakan tangan Doni mengelus punggungnya. Iya, mau bagaimana lagi? Ini tugasku, jawabnya lirih. Alibinya berhasil. Ia punya waktu 48 jam. Senin pagi, Rina berpamitan pada Doni. Ia membawa sebuah tas travel kecil yang hanya berisi beberapa potong pakaian ganti dan laptopnya. Tentu saja, di dalam tas itu juga tersimpan peralatan perangnya. Hati-hati di jalannya. Sayang, kabari aku kalau sudah sampai hotel, kata Doni sambil mencium keningnya. Ciuman itu terasa dingin dan menjijikan. Pasti, jawab Rina singkat. Ia menyetir mobilnya sendiri, bukan menuju stasiun kereta atau jalan tol arah Bandung, melainkan menuju sebuah hotel bintang 3 yang tidak mencolok di pinggiran kota, hanya berjarak sekitar 10 km dari rumahnya. Ia memesan kamar menggunakan nama gadisnya dan membayar dengan uang tunai untuk meminimalkan jejak digital. Kamar hotel itu kecil, dengan perabotan sederhana dan pemandangan dinding gedung sebelah. Tempat yang sempurna untuk sebuah ruang komando rahasia. Setelah meletakkan tasnya, ia tidak beristirahat. Ia langsung kembali ke mobilnya dan melaju menuju rumahnya sendiri. Jantungnya berdebar kencang. Doni pasti sudah berangkat kerja. Ia punya waktu beberapa jam. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena adrenalin, ia membuka pintu rumahnya. Suasana di dalam terasa berbeda saat ia tahu ia datang sebagai penyusup di rumahnya sendiri. Ia langsung bekerja dengan cepat dan metodis. Pertama, pelacak GPS. Ia pergi ke garasi, berlutut di lantai yang berdebu, dan menempelkan alat kecil bermagnet itu di bagian bawah rangka mobil Doni, di tempat yang tersembunyi dan tidak akan terlihat kecuali jika mobil itu diangkat. Kedua, kamera di ruang tamu. Ia memilih sebuah pengisi daya USB palsu. Ia mencabut pengisi daya ponsel yang asli dari stop kontak di dekat televisi dan menggantinya dengan miliknya. Lensanya yang sekecil lubang jarum mengarah langsung ke sofa besar. Panggung utama di mana ia yakin banyak adegan pengkhianatan telah dimainkan. Terakhir, yang paling sulit secara emosional, kamar tidur. Ia menaiki tangga dengan langkah berat. Membuka pintu kamarnya terasa seperti membuka luka yang baru saja mengering. Ia mengambil jam digital di meja nakas sisi Doni dan membawanya ke kamar mandi. Dengan obeng kecil dari kotak peralatannya, ia membukanya dan memasang kamera mini di dalamnya. Ini adalah bagian yang paling rumit. Tetapi setelah 10 menit yang menegangkan, ia berhasil. Ia mengembalikan jam itu ke tempatnya semula, memastikan sudutnya menangkap seluruh area ranjang dan pintu masuk kamar. Pekerjaannya selesai. Ia memeriksa kembali semuanya, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Ia lalu meninggalkan rumah itu secepat mungkin, merasa kotor dan ternoda. Kembali di kamar hotelnya yang anonim, Rina membuka laptopnya. Ia menghubungkan semua perangkat ke aplikasi pemantau. Satu persatu, gambar mulai muncul di layarnya. Gambar garasi rumahnya,
gambar ruang tamunya yang sunyi, dan yang paling menyakitkan, gambar kamar tidurnya. Ia juga mengaktifkan pelacak GPS. Sebuah titik merah menunjukkan lokasi mobil Doni yang sedang berada di area perkantoran Sudirman. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Kini, ia hanya perlu menunggu. Penantian itu adalah sebuah siksaan. Ia memesan layanan kamar, tetapi tidak bisa menelan makanannya. Ia mencoba membaca buku, tetapi matanya hanya menatap kosong pada barisan huruf. Perhatiannya sepenuhnya terpaku pada layar laptop. Sore harinya, titik GPS di peta mulai bergerak. Doni sedang dalam perjalanan pulang. Rina menegakkan punggungnya. Hatinya berdebar. Pertunjukan akan segera dimulai. Doni tiba di rumah. Rina melihatnya melalui kamera ruang tamu, melepas dasi dan melempar tas kerjanya ke atas sofa. Ia tampak lelah. Ia kemudian mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Rina mengaktifkan fitur penyadap suara jarak jauh pada kamera. Iya, aku baru sampai. Kamu di mana? Oke, hati-hati di jalan. Aku tunggu, kata Doni. Perut Rina melilit. Ia tahu siapa yang ditunggu oleh suaminya. Setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi. Doni membukakan pintu, dan di sana berdiri Sarah, tersenyum cerah sambil membawa 2 kantong plastik berisi makanan. Mereka tidak berpelukan di depan pintu. Mereka terlihat seperti teman biasa. Tapi begitu pintu tertutup, Doni langsung menarik Sarah ke dalam pelukannya dan menciumnya dengan kasar, penuh gairah yang terpendam. Rina memalingkan wajahnya dari layar. Napasnya sesak. Ia memaksa dirinya untuk melihat kembali. Ini adalah bukti yang ia butuhkan. Ia menekan tombol rekam. Mereka duduk di sofa, makan malam dari kotak styrofoam sambil tertawa dan mengobrol. Rina mendengarkan percakapan mereka. Setiap kata terasa seperti sayatan pisau. Rina telepon tadi siang, kata Doni. Dia bilang rapatnya lancar. Sarah tertawa sinis. Kasihan ya dia. Kerja keras banting tulang di luar kota. Nggak tahu kalau suaminya lagi bersenang-senang di sini. Balasnya. Justru karena dia kerja keras makanya kita bisa begini. Kan? Kita harus berterima kasih padanya. Timpal Doni. Dan mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka menggema di kamar hotel Rina yang sunyi. Terdengar begitu mengerikan. Mereka tidak hanya mengkhianatinya. Mereka juga menertawakan penderitaannya. Malam itu, Rina menyaksikan semuanya. Ia menyaksikan mereka menari dengan lagu romantis di ruang tamunya. Ia menyaksikan mereka naik ke kamar tidurnya, bergandengan tangan. Ia mematikan kamera di kamar tidur. Ada batasan dari apa yang sanggup ia lihat. Tapi ia sudah punya cukup bukti. Ia menyimpan rekaman video hari itu ke dalam sebuah folder terenkripsi di laptopnya. Ia tidak tidur sama sekali malam itu. Ia hanya duduk, menatap layar yang kini gelap, sementara air mata amarah yang panas akhirnya mengalir di pipinya. Keesokan harinya, ia melanjutkan pengawasannya. Ia melihat Sarah membuat sarapan di dapurnya, mengenakan salah satu kemeja kerja Doni. Mereka tampak seperti pasangan suami istri sungguhan. Pemandangan itu membuat Rina mual. Saat sedang mengamati, ia teringat sesuatu. Doni pernah memberitahunya kata sandi untuk masuk ke akun internet banking miliknya, untuk keadaan darurat. Dengan tangan gemetar, Rina membuka peramban baru dan masuk ke akun Doni. Ia langsung membuka riwayat transaksi. Dan di sanalah ia menemukannya. Kepingan puzzle terakhir. Selama 6 bulan terakhir, ada transfer rutin setiap bulan ke rekening atas nama Sarah Adelia. Jumlahnya tidak kecil, puluhan juta rupiah. Keterangannya beragam, biaya sewa apartemen, cicilan mobil, dana event. Jadi ini bukan hanya perselingkuhan. Doni telah menguras keuangan keluarga mereka untuk membiayai gaya hidup mewah kekasih gelapnya. Pengkhianatan mereka ternyata jauh lebih dalam dan busuk dari yang ia bayangkan. Rina segera mengambil tangkapan layar dari semua transaksi itu, menyimpannya bersama dengan rekaman video. Selasa sore, Rina berkemas untuk pulang. Ia duduk sejenak di tepi ranjang hotel, menatap laptopnya. Di dalamnya tersimpan senjata pemusnah massal untuk 2 orang yang paling ia benci di dunia.
Puzzle itu kini sudah lengkap, menampilkan sebuah gambar pengkhianatan yang utuh dan menjijikan. Rasa sakitnya masih ada, berdenyut seperti luka terbuka. Tetapi kini, luka itu telah dilapisi oleh baja. Ia tidak lagi merasa seperti korban. Ia merasa seperti seorang pemburu yang telah berhasil menjebak mangsanya. Ia mematikan laptopnya, memasukkannya ke dalam tas, dan berjalan keluar dari kamar hotel itu dengan langkah yang mantap dan kepala tegak. Sandiwaranya akan segera berakhir, dan neraka bagi Doni dan Sarah akan segera dimulai. Perjalanan pulang dari hotel terasa seperti perjalanan dari dunia lain. Rina mengemudi dengan tenang, mematuhi setiap rambu lalu lintas, sementara pikirannya bekerja dengan kecepatan tinggi. Ia bukan lagi Rina yang sama yang pergi kemarin pagi. Ia telah melihat kebenaran dalam bentuknya yang paling brutal, dan kebenaran itu telah mengubahnya. Ia kini adalah seorang arsitek kehancuran, dan cetak biru balas dendamnya mulai terbentuk dengan jelas di benaknya. Saat tiba di rumah, ia disambut oleh Doni yang tersenyum lebar. "Selamat datang kembali, sayang. Gimana Bandung?" Tanyanya sambil mengambil tas dari tangan Rina. "Melelahkan seperti biasa," jawab Rina dengan senyum tipis yang telah ia latih dengan baik. "Aku bawakan kamu batagor kesukaanmu." Doni tampak senang. "Wah, kamu memang yang terbaik," katanya. Sama sekali tidak menyadari bahwa wanita di hadapannya baru saja menghabiskan 2 hari menyaksikan pengkhianatannya secara langsung. Malam itu, Rina harus menjalani siksaan terberatnya. Ia harus berbaring di ranjang yang sama dengan Doni. Ranjang yang baru 24 jam lalu dinodai oleh suaminya dan sahabatnya. Ia bisa merasakan kebohongan menguar dari setiap pori-pori tubuh Doni. Ia memejamkan mata, mematikan semua emosinya, dan berpura-pura tidur. Di dalam kegelapan, rencananya semakin matang. Ini bukan lagi sekadar masalah perceraian. Ini adalah tentang keadilan, tentang pembalasan. Keesokan harinya, Rina mengambil cuti sakit. Ia mengatakan pada Doni bahwa ia merasa tidak enak badan karena kelelahan. Setelah Doni berangkat kerja, Rina membuka laptopnya dan memulai fase berikutnya, riset hukum. Ia tidak mencari pengacara perceraian biasa. Ia mencari seekor hiu, seorang pengacara yang terkenal kejam, teliti, dan tidak kenal ampun dalam memenangkan kasus kliennya. Setelah beberapa jam mencari dan membaca ulasan, ia menemukan satu nama yang terus muncul, Victor Hanafiah, seorang spesialis hukum keluarga dan aset yang dijuluki Sang Algojo oleh firma-firma hukum saingannya. Tanpa ragu, Rina membuat janji temu untuk sore itu juga. Kantor Victor Hanafiah terletak di sebuah gedung pencakar langit di pusat distrik bisnis. Semuanya terasa mengintimidasi, dari resepsionis yang dingin hingga perabotan kulit yang mahal. Victor sendiri adalah seorang pria parubaya dengan tatapan mata yang tajam seolah bisa menembus dinding. Ia mendengarkan cerita Rina tanpa interupsi. Rina tidak menceritakannya dengan air mata atau isak tangis. Ia memaparkan kasusnya seperti sedang presentasi bisnis, runut, logis, dan didukung oleh data. Di akhir ceritanya, ia membuka laptop dan menunjukkan satu klip video singkat dari ruang tamunya dan satu lembar bukti transfer bank. Victor mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya yang tajam memindai bukti di layar. Ia kemudian bersandar kembali di kursinya dan menatap Rina dengan ekspresi baru, sebuah kilat kekaguman. "Ibu Rina," katanya, suaranya berat dan penuh wibawa. "Selama 20 tahun karir saya jarang sekali bertemu klien yang datang sebegini siap. Kebanyakan datang dengan hati yang hancur dan cerita yang kabur. Anda datang dengan bukti dan tujuan yang jelas. Katakan pada saya, apa yang Anda inginkan?" Rina balas menatapnya tanpa berkedip. "Saya ingin 2 hal, Pak Victor. Pertama, saya ingin menceraikannya dan memastikan dia tidak mendapatkan 1 rupiah pun dari harta kami. Semua aset atas nama saya, dan setengah dari aset bersama harus kembali pada saya sebagai ganti rugi. Kedua, saya tidak ingin ini berakhir hanya di ruang sidang. Saya ingin karir mereka hancur. Saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya." Victor tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak ramah namun penuh keyakinan. "Saya suka cara berpikir Anda.
Serahkan masalah hukum dan aset pada saya. Saya akan mempreteli suami Anda sampai ke tulang-tulangnya. Untuk masalah karir mereka, itu di luar yurisdiksi saya. Tapi saya bisa memberikan nasihat tentang batasan hukumnya agar Anda tidak terjerat pasal pencemaran nama baik. Sisanya, saya yakin Anda bisa menanganinya sendiri. Pertemuan itu berakhir dengan sebuah jabat tangan yang mantap. Rina merasa beban hukumnya telah terangkat. Kini ia bisa fokus pada strategi penghancurannya. Langkah selanjutnya adalah mengamankan benteng pertahanannya sendiri. Selama beberapa hari berikutnya, Rina secara diam-diam memindahkan semua aset pribadinya, tabungan gajinya, dana investasinya, dan semua saham yang ia beli menggunakan uangnya sendiri. Semuanya ia pindahkan ke rekening baru di bank lain yang hanya ia sendiri yang tahu. Ia juga menghubungi seorang notaris untuk mulai mengurus pemisahan beberapa aset properti yang ia beli sebelum menikah. Ia bekerja dalam senyap, membangun tembok keuangan yang tinggi dan kokoh di sekeliling dirinya. Setelah keuangannya aman, ia beralih ke titik lemah lawan-lawannya. Ia menghabiskan malam-malamnya untuk meneliti Doni dan Sarah, bukan sebagai suami dan sahabat, tetapi sebagai target. Untuk Doni, ia tahu firma arsitekturnya sangat bergantung pada citra. Mereka sering memenangkan proyek dari perusahaan-perusahaan besar dan instansi pemerintah yang sangat peduli pada reputasi. Klien terbesar Doni saat ini adalah sebuah perusahaan properti syariah milik seorang konglomerat yang sangat religius dan konservatif. Itu adalah titik lemahnya. Sebuah skandal perselingkuhan, apalagi yang dilakukan di rumah saat istri sedang banting tulang mencari nafkah, akan menjadi racun yang mematikan bagi karirnya. Untuk Sarah, kelemahannya bahkan lebih jelas. Ia bekerja di industri hubungan masyarakat. Modal utamanya adalah reputasi, kepercayaan, dan citra yang bersih. Klien terbesar yang sedang ditangani oleh timnya adalah sebuah merek produk bayi dan keluarga ternama. Citra seorang wanita perusak rumah tangga akan langsung membuatnya menjadi paria di industrinya. Tidak akan ada lagi perusahaan yang mau mempercayakan citra mereka pada seseorang yang citranya sendiri sudah hancur lebur. Dengan informasi ini, Rina mulai menyusun paket penghancurannya. Ia tidak akan menggunakan semua video yang ia miliki. Itu terlalu berisiko dan vulgar. Ia memilih dengan cermat. Untuk dewan direksi perusahaan Doni, ia menyiapkan sebuah folder berisi beberapa foto tangkapan layar yang menunjukkan Doni dan Sarah berciuman di sofa ruang tamunya, salinan bukti transfer bank dengan keterangan sewa apartemen yang jelas, dan sebuah surat kaleng yang ditulis dengan gaya seorang tetangga yang prihatin, yang sering melihat wanita lain masuk rumah saat istri sedang dinas. Semuanya dicetak di atas kertas berkualitas dan dimasukkan ke dalam amplop coklat tanpa nama pengirim. Untuk atasan dan kepala HRD di perusahaan Sarah, paketnya sedikit berbeda. Ia menyertakan bukti yang sama, tetapi menambahkan penekanan pada bagaimana Sarah telah menyalahgunakan hubungannya dengan Doni, seorang arsitek dengan banyak koneksi, untuk keuntungan karirnya. Ia juga menyertakan satu klip audio singkat dari percakapan mereka yang menertawakan Rina, menunjukkan karakter asli Sarah yang tidak bisa dipercaya. Semua paket itu kini tersimpan rapi di dalam laci mejanya. Ia hidup dalam ketegangan yang luar biasa, menjalani hari-harinya dengan topeng yang semakin terasa berat. Ia bahkan sempat bertemu dengan Sarah sekali di sebuah kafe, karena terus-menerus didesak. Ia duduk di hadapan sahabatnya, mendengarkan celotehnya tentang pekerjaan dan gosip terbaru, sambil membayangkan video pengkhianatannya. Ia tersenyum, mengangguk, dan memberikan simpati palsu. Sementara di dalam hatinya ia merasakan kebencian yang begitu pekat. Pertemuan itu menjadi bahan bakar terakhir yang ia butuhkan. Keraguannya yang tersisa lenyap sudah. Mereka pantas mendapatkan ini semua. Jumat malam, seminggu setelah pertemuannya dengan pengacara, Rina duduk sendirian di ruang kerjanya. Doni sudah tidur. Di atas mejanya, tergeletak 3 amplop coklat tebal yang sudah berperangko. Senin pagi, ia akan mengirimkannya melalui jasa kurir yang berbeda-beda dari lokasi yang jauh dari rumah atau kantornya. Ia menatap amplop-amplop itu. Di dalamnya bukan hanya ada kertas dan data, tetapi juga nasib, karir, dan masa depan 2 orang yang telah menghancurkan hidupnya. Ia mengambil napas dalam-dalam,
merasakan ketenangan yang aneh. Ketenangan sebelum badai besar yang akan ia ciptakan sendiri. Rencananya sudah selesai. Waktunya eksekusi telah tiba. Senin pagi datang dengan udara yang terasa berbeda. Bagi jutaan orang di kota itu, ini hanyalah awal dari minggu kerja yang lain. Tetapi bagi Rina, ini adalah hari-hari eksekusi. Ia bangun sebelum fajar, bahkan sebelum alarmnya berbunyi. Ia tidak merasa lelah, meskipun tidurnya tidak nyenyak. Tubuhnya dipenuhi oleh adrenalin yang dingin dan tajam. Ia mandi, berpakaian, dan menyiapkan sarapan seperti biasa. Doni duduk di hadapannya, mengeluhkan kemacetan yang akan ia hadapi. Sama sekali tidak sadar bahwa nasibnya yang jauh lebih buruk sudah disegel di dalam 3 amplop coklat tebal yang tersembunyi di dalam tas kerja Rina. Sandiwara pagi itu terasa begitu nyata hingga menakutkan. Rina tersenyum, mengangguk, dan bahkan mengingatkan Doni untuk membawa payung karena ramalan cuaca mengatakan akan hujan. Setiap interaksi normal terasa seperti sebuah kebohongan yang berlapis-lapis. Rina berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Di dalam mobilnya, 3 amplop itu tergeletak di kursi penumpang. Terasa seperti 3 buah granat dengan pin yang sudah dicabut. Ia tidak langsung menuju kantor. Ia punya misi pagi itu. Ia telah merencanakan rutenya dengan cermat. Ia menyetir ke arah Jakarta Selatan, ke sebuah kantor agen kurir kecil yang terpencil. Di sana, ia mengirimkan amplop pertama, yang ditujukan kepada Dewan Direksi di firma arsitektur Doni. Ia menggunakan nama dan alamat pengirim palsu, nama yang umum dan alamat acak yang ia ambil dari peta digital. Kemudian, ia kembali ke mobil dan menyetir ke arah yang berlawanan, menuju Jakarta Barat. Ia berhenti di agen kurir lain, yang lebih ramai, dan mengirimkan paket kedua, yang ditujukan kepada CEO dan kepala HRD di agensi periklanan tempat Sarah bekerja. Lagi-lagi, dengan identitas palsu yang berbeda. Terakhir, ia menyetir ke sebuah kota satelit di pinggir Jakarta, mencari agen kurir ketiga untuk mengirimkan paket yang ditujukan kepada konglomerat properti syariah, klien terbesar Doni. Ia ingin memastikan semua bom itu meledak di waktu yang hampir bersamaan, dari arah yang berbeda-beda, menciptakan kekacauan maksimum. Setelah misi paginya selesai, barulah Rina menuju kantornya. Ia tiba tepat waktu, menyapa rekan-rekannya dengan senyum ramah, dan langsung menenggelamkan diri dalam pekerjaannya. Ia sengaja menyibukkan diri, membalas puluhan email, memeriksa laporan penjualan, dan mempersiapkan materi untuk rapat siang nanti. Ia harus terlihat normal. Ia harus memiliki alibi yang sempurna. Tetapi di balik ketenangannya, setiap getaran di ponselnya membuat jantungnya berdebar kencang. Setiap email yang masuk membuatnya tegang. Ia sedang menunggu ledakannya. Sekitar pukul 2 siang, di sebuah gedung perkantoran megah di kawasan Sudirman, seorang sekretaris eksekutif menerima sebuah amplop coklat tebal tanpa logo pengirim. Karena ditujukan langsung kepada seluruh dewan direksi, ia segera membawanya ke ruang rapat di mana para petinggi perusahaan sedang beristirahat makan siang. Sang CEO membukanya dengan rasa penasaran. Di dalamnya, ia menemukan beberapa lembar kertas. Saat ia mulai membaca surat kaleng yang ditulis dengan rapi itu, keningnya berkerut. Ia kemudian melihat lampirannya. Foto-foto Doni yang sedang berciuman mesra dengan seorang wanita yang jelas bukan istrinya, di sebuah sofa yang tampak mewah. Lalu lembaran-lembaran salinan transaksi bank. Gumaman pelan di ruang rapat itu seketika hening saat sang CEO meletakkan kertas-kertas itu di tengah meja. Dalam sekejap, para direktur yang lain ikut melihatnya. Wajah mereka berubah dari penasaran menjadi terkejut, lalu menjadi jijik. Bagi sebuah firma yang menjual citra integritas dan profesionalisme, bukti-bukti ini adalah bencana. Nama baik perusahaan yang mereka bangun bertahun-tahun kini terancam oleh perilaku salah satu arsitek senior mereka. Rapat darurat segera digelar. Tidak ada perdebatan panjang. Keputusannya bulat dan cepat. Doni adalah sebuah liabilitas yang harus segera dipotong. Pada saat yang hampir bersamaan, di gedung perkantoran lain di kawasan Kuningan, paket kedua telah sampai di meja kepala HRD agensi periklanan tempat Sarah bekerja. Setelah melihat isinya,
Kepala HRD itu segera membawanya ke ruangan CEO, seorang wanita parubaya yang terkenal tegas dan tidak suka basa-basi. Mereka berdua memeriksa bukti-bukti itu dengan teliti. Foto perselingkuhan itu sudah cukup buruk. Bukti transfer bank yang menunjukkan Sarah dibiayai oleh pria beristri itu lebih buruk lagi. Tetapi yang menjadi paku terakhir di peti mati karir Sarah adalah klip audio yang disertakan dalam sebuah flash disk kecil. Mereka mendengarkan suara tawa Sarah dan Donnie, suara mereka yang mengejek istri yang sedang bekerja keras. Bagi seorang manajer hubungan masyarakat, karakter adalah segalanya. Sarah telah menunjukkan bahwa karakternya busuk sampai ke akarnya. CEO itu tidak membuang waktu. Ia mengangkat telepon dan meminta sekretarisnya untuk memanggil Sarah ke ruangannya. Sekarang juga. Sekitar pukul 4 sore, saat Rina sedang berada di tengah rapat, ponselnya yang dalam mode senyap bergetar hebat di atas meja. Nama, Donnie, berkedip di layar. 1 panggilan, 2 panggilan, 3 panggilan. Rina hanya meliriknya sekilas, lalu kembali fokus pada presentasinya. Ia tahu, bom pertamanya telah meledak. 5 menit kemudian, rentetan pesan masuk, penuh dengan huruf kapital dan tanda seru. Rina angkat teleponnya. Apa maksud semua ini? Kamu yang melakukan ini kan? Jawab aku. Rina membaca pesan-pesan itu tanpa ekspresi. Ia menunggu sampai rapat selesai. Setelah semua orang keluar ruangan, barulah ia menelepon balik Donnie. Halo? Sapanya dengan nada tenang. Rina, jangan pura-pura bodoh. Aku tahu ini perbuatanmu. Apa yang sudah kamu lakukan? Teriak Donnie dari seberang. Suaranya parau karena marah dan panik. Rina menjawab dengan suara yang dingin dan datar. Aku sedang rapat seharian ini. Donnie, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu kenapa? Penyangkalan Rina yang tenang justru membuat Donnie semakin murka. Mereka memecatku. Rin. Mereka menunjukkan foto-foto, ya Tuhan. Bagaimana bisa? Rina memotongnya. Aku turut prihatin mendengarnya. Mungkin kamu sebaiknya pulang dan menenangkan diri. Kita bicara nanti, katanya. Lalu ia menutup teleponnya sebelum Donnie sempat menjawab. Ia memblokir nomor Donnie. Beberapa menit kemudian, giliran nomor Sarah yang muncul di layarnya. Kali ini Rina tidak menjawab. Ia membiarkan panggilan itu berdering sampai mati. Lalu panggilan kedua, ketiga, keempat. Disusul oleh puluhan pesan yang isinya adalah permohonan maaf, pertanyaan, dan histeria. Rin, tolong angkat, aku bisa jelaskan. Aku dipecat. Rin, hidupku hancur. Ini semua salah paham. Tolonglah, kita sudah bersahabat lama. Rina membaca setiap pesan itu dengan perasaan yang aneh. Ada kepuasan yang dingin, tetapi juga ada sisa-sisa rasa sakit yang samar. Ia tidak membalas satupun pesan itu. Ia juga memblokir nomor Sarah. Fase pertama dari penghancurannya telah selesai dengan kesuksesan yang gemilang. Dalam 1 sore, ia telah meruntuhkan pilar-pilar utama kehidupan mereka. Pekerjaan, reputasi, dan sumber penghasilan. Rina membereskan barang-barangnya, mengucapkan selamat tinggal pada rekan-rekannya, dan berjalan menuju tempat parkir. Di dalam mobilnya yang sunyi, ia duduk terdiam selama beberapa menit. Dunia di luar tampak berjalan normal, tetapi ia tahu bahwa di 2 tempat lain di kota ini, dunia 2 orang baru saja kiamat. Ia telah berhasil mengeksekusi rencananya di dunia nyata. Namun, ini belum selesai. Perang belum dimenangkan. Ini baru pertempuran pertama. Ia meraih ponselnya, membuka sebuah aplikasi media sosial, dan mulai mengetik. Wajahnya diterangi oleh cahaya biru dari layar ponsel. Sorot matanya tajam dan tanpa ampun. Ia akan memastikan kehancuran mereka tidak hanya terjadi di ruang rapat Dewan Direksi yang sunyi, tetapi juga akan dirayakan dengan riuh rendah di hadapan pengadilan publik yang paling kejam, dunia maya. Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Donnie tidak pulang. Rina tahu dari aplikasi pelacak GPS bahwa mobilnya terparkir di depan sebuah bar di kawasan Kemang. Bagus. Ia punya waktu dan ruang yang ia butuhkan untuk melancarkan serangan berikutnya. Ia tidak langsung memulai.
Ia mempersiapkan segalanya dengan ketenangan seorang jenderal perang. Ia menyeduh secangkir teh kamomil, menyalakan laptopnya, dan membuka semua folder berisi bukti yang telah ia kumpulkan. Ini bukan lagi tentang emosi. Ini adalah tentang strategi komunikasi massa. Ia, yang selama ini menjadi manajer pemasaran, akan meluncurkan kampanye terbesarnya. Kampanye untuk menghancurkan dua manusia. Pertama, ia menciptakan persona. Ia tidak akan menulis sebagai istri yang tersakiti. Itu terlalu mudah ditebak dan bisa menjadi bumerang secara hukum. Ia menciptakan sebuah akun anonim di platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Nama akunnya sederhana cerita tetangga. Foto profilnya adalah gambar siluet sebuah rumah. Bionya singkat, hanya berbagi cerita yang terdengar dari balik dinding. Persona ini memberinya jarak aman, membuatnya tampak seperti pihak ketiga yang netral, seorang pengamat yang hanya ingin berbagi kisah tragis yang ia saksikan. Kedua, ia menyusun narasinya. Ia tidak akan menulis dengan bahasa yang penuh amarah atau makian. Ia akan menulisnya sebagai sebuah cerita yang menyentuh, sebuah utas atau thread yang membuat orang bersimpati dan penasaran. Ia memulainya dengan pembukaan yang kuat. Aku mau cerita tentang temanku. Sebut saja dia, Bunga. Wanita karir hebat, istri yang setia, dan teman yang baik. Hidupnya sempurna. Sampai suatu hari, dia pulang lebih awal dari perjalanan dinasnya dan menemukan sebuah neraka kecil di dalam surganya. Ia menulis dengan detail yang mengundang emosi, menceritakan tentang pengorbanan Bunga, kepercayaannya yang buta pada suami, Kumbang, dan sahabatnya, Kupu-kupu. Ia menceritakan tentang kejanggalan komunikasi, kepulangan yang penuh kejutan, dan puncaknya, penemuan sebuah benda kecil yang menghancurkan segalanya. Disinilah Rina memainkan kartu asnya. Ia melampirkan sebuah foto. Sebuah foto close-up beresolusi tinggi dari ikat rambut bludru Tosca dengan hiasan mutiara, tergeletak di atas spray putih yang kusut. Ia tidak perlu menjelaskan lebih banyak. Gambar itu berbicara 1000 bahasa. Ia menyebutnya, ikat rambut pengkhianat. Ia melanjutkan utasnya, menceritakan bagaimana Bunga tidak langsung marah, tetapi dengan hati hancur mengumpulkan bukti-bukti lain. Di sini, ia mulai melampirkan bukti-bukti yang telah ia kurasi dengan cermat. Ia mengunggah tangkapan layar percakapan mesra, nama dan foto profil disamarkan, tetapi tidak sepenuhnya, dan salinan transfer bank, nomor rekening ditutup. Tetapi nama penerima, Sarah Adelia, sengaja ia biarkan terlihat samar, cukup untuk dibaca oleh mata yang jeli. Ketiga, strategi penyebaran. Rina tahu sebuah utas tidak akan viral dengan sendirinya. Ia harus memberinya sedikit dorongan. Ia mempublikasikan utas itu tepat pukul 8 malam, waktu puncak pengguna media sosial. Ia menggunakan tagar-tagar yang sedang tren dan relevan. Perselingkuhan, pelakor, suami selir, dan ia menambahkan tagar ciptaannya sendiri, ikat rambut pengkian. Setelah utas itu terbit, ia menggunakan akun-akun anonim lain yang sudah ia siapkan sebelumnya untuk meretweet dan menyukainya. Ia juga secara anonim mengirimkan tautan utas itu ke beberapa akun gosip besar dan forum daring populer dengan pesan singkat. Ada cerita heboh nih, Kak. Lagi anget. Ledakannya terjadi lebih cepat dari yang ia perkirakan. Dalam 30 menit pertama, utas itu sudah mendapatkan ratusan retweet. Orang-orang mulai berkomentar, mengungkapkan simpati untuk Bunga, dan kemarahan untuk Kumbang, dan Kupu-kupu. Tagar ikat rambut pengkian mulai menanjak. Orang-orang terpesona oleh detail cerita yang tragis dan bukti-bukti yang disajikan dengan rapi. Ikat rambut itu menjadi sebuah ikon, sebuah simbol universal dari pengkhianatan yang keji. Kemudian, seperti yang telah ia prediksi, para detektif netizen mulai bekerja. Mereka adalah segerombolan pengguna media sosial dengan rasa penasaran yang tinggi dan kemampuan investigasi digital yang luar biasa. Seseorang memperbesar foto profil yang disamarkan dan merasa familiar dengan bentuk wajahnya. Orang lain fokus pada nama Sarah Adelia, yang samar di bukti transfer. Kayaknya gue kenal deh sama cewek ini, tulis seorang pengguna. Dia kan PR manager di agensi iklan XXX.
Dari sana, bola salju itu menggelinding semakin cepat dan besar. Seseorang menemukan profil LinkedIn Doni, arsitek senior di firma Y. Inisialnya D cocok. Tulis yang lain. Lalu, mereka menemukan akun Instagram Sarah yang tidak dikunci. Itu adalah tambang emas. Mereka menggulir foto-fotonya, dan di sanalah, di beberapa unggahan, Sarah terlihat mengenakan ikat rambut Tosca yang sama persis dengan yang ada di foto viral itu. Match. 100% cocok. Ini orangnya. Teriak seorang netizen dalam komentarnya. Dalam waktu kurang dari 3 jam, identitas Doni dan Sarah terbongkar sepenuhnya. Nama, wajah, dan tempat kerja mereka tersebar luas di seluruh platform. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah pembantaian digital. Akun media sosial Doni dan Sarah diserbu oleh ribuan komentar penuh caci maki. Foto-foto mereka, yang tadinya menampilkan kehidupan yang glamor dan bahagia, kini dipenuhi dengan hujatan dan emoji ular. Orang-orang membuat meme dari wajah mereka. Kisah perselingkuhan mereka diangkat oleh portal-portal berita daring dengan judul-judul yang bombastis. Viral. Kisah ikat rambut pengkhianat. Arsitek dan PR manajer jadi bulan-bulanan netizen. Nama mereka menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia. Rina menyaksikan semua itu dari singgasananya yang sunyi dan anonim. Ia duduk di sofa ruang tamunya. Sofa yang sama tempat mereka berciuman, sambil menggulir layar ponselnya. Ia merasakan campuran emosi yang aneh dan kuat. Ada kepuasan yang luar biasa melihat mereka dihukum secara publik. Ada rasa kuasa yang memabukkan, mengetahui bahwa dengan beberapa ketukan jari, ia bisa menghancurkan reputasi yang mereka bangun bertahun-tahun. Tetapi di dasar hatinya, ada juga secercah rasa ngeri. Ia telah melepaskan seekor monster kemarahan publik yang kini bergerak sendiri, melahap apapun yang ada di jalannya. Ia bukan lagi sekadar korban yang mencari keadilan. Ia telah menjadi dalang, seorang manipulator ulung yang mengendalikan opini ribuan orang yang tak ia kenal. Sekitar tengah malam, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, Rina. Suara di seberang terdengar parau dan putus asa. Itu suara Doni. Ia pasti menggunakan ponsel orang lain. Aku mohon hentikan semua ini. Hidupku sudah hancur. Aku kehilangan semuanya. Isaknya terdengar menyedihkan. Rina terdiam sejenak, mendengarkan suara tangisan pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Kemudian, dengan suara yang sedingin es, ia menjawab, "Selamat datang di duniaku, Doni. Dunia yang kamu ciptakan untukku saat kamu membiarkan wanita itu masuk rumah kita." Ia menutup teleponnya. Rina mematikan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Ledakan di dunia maya telah mencapai puncaknya. Kehancuran mereka kini total dan absolut, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Ia menatap keluar jendela, ke arah kegelapan malam. Rumah itu terasa kosong dan besar. Ia telah menang. Ia telah mendapatkan balas dendamnya. Tetapi saat gema kemenangan itu memudar, yang tersisa hanyalah keheningan yang pekat. Ia sendirian, di tengah puing-puing kehidupan yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Pertanyaannya kini bukan lagi bagaimana cara menghancurkan mereka, tetapi bagaimana cara membangun kembali dirinya sendiri. Beberapa hari setelah badai digital itu mengamuk, dunia Rina terbelah menjadi 2. Di luar, kehidupannya berjalan dengan ketenangan yang dibuat-buat. Ia kembali bekerja, menghadiri rapat, dan tersenyum pada rekan-rekannya. Tetapi di dalam ponselnya, di dunia maya, perang masih berkecamuk. Nama Doni dan Sarah telah menjadi sinonim untuk pengkhianatan. Setiap beberapa jam, ada saja portal berita baru yang mengangkat kisah mereka, lengkap dengan analisis, pakar, dan komentar-komentar pedas dari netizen. Rina membaca semuanya dengan ketenangan yang menakutkan, seperti seorang jenderal yang mengamati medan perang dari atas bukit setelah pertempuran usai. Ia melihat foto-foto Doni dan Sarah dari masa lalu mereka yang bahagia, kini disandingkan dengan emoji ular dan tumpukan kotoran. Ia melihat video-video parodi yang dibuat orang-orang tentang ikat rambut pengkhianat. Ia telah berhasil. Ia tidak hanya menghancurkan mereka,
Ia telah mengubah mereka menjadi sebuah lelucon, sebuah cerita peringatan yang akan diingat orang untuk waktu yang lama. Konsekuensi di dunia nyata tidak kalah brutal. Donnie, setelah malam di mana ia menelepon Rina dengan putus asa, benar-benar menghilang. Dari aplikasi pelacaknya, Rina tahu ia tidak pulang ke rumah orang tuanya. Ia berpindah-pindah, kadang di hotel murah, kadang di apartemen temannya yang masih mau menerimanya. Suatu sore, saat Rina baru saja tiba di rumah, Donnie tiba-tiba muncul di depan gerbang. Penampilannya mengejutkan. Wajahnya yang dulu selalu rapi kini tidak tercukur. Matanya merah dan cekung, dan pakaiannya kusut. Ia tidak lagi terlihat seperti arsitek sukses, melainkan seperti orang yang telah kehilangan segalanya. "Rina, kita perlu bicara," katanya. Suaranya serak. Rina tidak membukakan gerbang. Ia berbicara melalui intercom. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Donnie, pengacaraku yang akan menghubungimu. Ini bukan tentang pengacara. Ini tentang kita. Tentang hidupku," teriaknya. Suaranya mulai naik. "Kamu menghancurkanku. Rina, kamu menghancurkan segalanya." Rina mendengarkan teriakan itu tanpa ekspresi. Ia teringat pada malam ia menemukan ikat rambut itu. Bagaimana dunianya juga hancur dalam keheningan. "Aku tidak menghancurkanmu, Donnie," jawab Rina. Suaranya dingin dan stabil. "Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri saat kamu memilih untuk mengkhianatiku. Kamu yang memberikan aku palu dan paku. Aku hanya menggunakannya untuk membangun peti matimu. Sekarang pergilah sebelum aku memanggil keamanan." Donnie menatap kamera intercom dengan tatapan nanar, campuran antara amarah dan kekalahan total. Ia memukul gerbang sekali dengan kepalan tangannya, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan langkah gontai. Rina melihatnya pergi, dan ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada simpati, tidak ada penyesalan, hanya kehampaan yang dingin. Nasib Sarah, dalam beberapa hal, bahkan lebih buruk. Sebagai wanita dalam skandal ini, ia menerima kebencian yang lebih personal dan kejam. Ia bukan hanya dicap sebagai perusak rumah tangga, tetapi juga sebagai wanita materialistis yang menjual diri demi kemewahan. Akun media sosialnya, yang dulu menjadi panggung kehidupannya yang sempurna, kini menjadi toilet umum digital. Ia akhirnya menonaktifkan semua akunnya, tetapi sudah terlambat. Foto-fotonya sudah terlanjur tersebar luas. Ia mengurung diri di apartemennya, apartemen yang cicilannya dibayar oleh Donnie. Beberapa teman bersama mereka mencoba menghubungi Rina, mengatakan bahwa Sarah depresi berat dan tidak mau makan. Rina hanya membaca pesan-pesan itu dan menghapusnya. Persahabatan mereka telah mati di atas ranjang pernikahannya, dan Rina tidak punya keinginan untuk mengunjungi makamnya. Proses perceraian adalah sebuah formalitas yang berjalan cepat dan efisien. Victor Hanafiah, sang algojo, benar-benar menunjukkan keahliannya. Dalam pertemuan pertama antara kedua belah pihak, Donnie datang bersama seorang pengacara junior yang tampak kewalahan. Victor meletakkan sebuah map tebal di atas meja. "Ini adalah bukti-bukti yang kami miliki," katanya dengan tenang. "Video, rekaman audio, bukti transaksi keuangan, dan kesaksian dari beberapa pihak. Kita bisa menyelesaikan ini dengan damai hari ini, di mana klien Anda tidak akan mendapatkan apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya. Atau, kita bisa membawanya ke pengadilan, di mana semua bukti ini akan menjadi konsumsi publik, dan klien Anda tidak hanya akan kehilangan segalanya, tetapi juga akan dipermalukan lebih jauh lagi. Pilihan ada di tangan Anda." Donnie menatap map itu dengan wajah pucat. Pengacaranya hanya bisa menelan ludah. Setengah jam kemudian, Donnie menandatangani semua surat persetujuan, menyerahkan semua haknya atas rumah, mobil, dan aset bersama lainnya. Rina melihat Donnie menandatangani surat-surat itu, goresan pena yang secara resmi mengakhiri pernikahan mereka. Ia mengharapkan perasaan kemenangan, sebuah ledakan kebahagiaan. Tetapi yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang sunyi. Seolah sebuah beban berat yang telah lama ia pikul akhirnya terlepas dari pundaknya. Setelah semuanya selesai, setelah badai mereda dan musuh-musuhnya telah dikalahkan, Rina mendapati dirinya berdiri di tengah keheningan.
Adrenalin yang selama ini membuatnya terus bergerak telah hilang. Kemarahan yang menjadi bahan bakarnya telah padam. Yang tersisa hanyalah puing-puing. Ia memenangkan perang, tetapi ia pulang ke sebuah kerajaan yang kosong. Rumah itu, yang dulu penuh dengan tawa dan cinta, kini terasa seperti sebuah museum dari kehidupan yang telah mati. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, kenangan yang kini telah tercemar. Sofa di ruang tamu, meja makan tempat mereka sarapan bersama, dan yang terburuk, kamar tidur di lantai atas. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah ini yang ia inginkan? Apakah kehancuran mereka benar-benar memberinya ketenangan? Pada awalnya, ya, melihat mereka menderita memberinya kepuasan yang primal. Tetapi kepuasan itu ternyata tidak bertahan lama. Rasanya seperti meminum air laut untuk menghilangkan dahaga. Semakin banyak ia minum, semakin ia merasa haus. Kehancuran mereka tidak secara ajaib menyembuhkan lukanya. Rasa sakit karena dikhianati oleh suami dan sahabatnya masih ada, mengendap di dasar hatinya seperti sedimen yang gelap. Teman-temannya terbagi menjadi dua. Beberapa memujinya sebagai pahlawan wanita yang kuat, yang berani melawan dan membalas. Mereka mengagumi strategi dan ketegarannya. Tetapi ada juga yang lain, yang menatapnya dengan tatapan berbeda. Mereka tidak mengatakannya secara langsung, tetapi Rina bisa merasakannya. Mereka takut padanya. Mereka melihatnya sebagai wanita yang pendendam dan berbahaya. Ia telah menunjukkan pada dunia bahwa ia bukanlah orang yang bisa dipermainkan, tetapi dalam prosesnya, ia mungkin telah kehilangan sebagian dari kelembutan hatinya. Suatu malam, sebulan setelah perceraiannya resmi, Rina duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Ia baru saja menghapus aplikasi pelacak GPS dari ponselnya. Ia tidak perlu lagi tahu di mana Doni berada. Ia tidak peduli lagi. Ia menatap sekeliling ruangan, pada semua perabotan mahal dan benda-benda indah yang berhasil ia pertahankan. Ia memiliki segalanya. Rumah, mobil, karir yang cemerlang, dan kemandirian finansial. Ia telah menang mutlak. Tetapi mengapa ia merasa begitu kosong? Mengapa kemenangan ini terasa begitu sunyi? Ia menyadari sebuah kebenaran yang pahit. Balas dendam mungkin bisa memberikan keadilan, tetapi ia tidak bisa memberikan kedamaian. Kedamaian adalah sesuatu yang harus ia cari di tempat lain, di dalam dirinya sendiri. Perang melawan Doni dan Sarah telah berakhir. Kini, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Perang untuk menemukan kembali dirinya sendiri di antara reruntuhan. Musim berganti. Setahun berlalu sejak hari di mana Rina menandatangani surat perceraiannya. Setahun yang terasa seperti seumur hidup. Selama beberapa bulan pertama, ia hidup seperti robot. Bangun, pergi bekerja, pulang, tidur. Rumah besarnya terasa semakin hampa dan menyesakan. Setiap dindingnya seolah membisikkan kenangan pahit. Ia sadar bahwa ia tidak bisa memulai lembaran baru jika ia masih tinggal di dalam buku yang lama. Keputusan pertama yang ia buat di jalan menuju penyembuhannya adalah sebuah keputusan besar. Ia akan menjual rumah itu. Proses mengemas barang-barang menjadi sebuah terapi yang tak terduga. Ia harus menyentuh dan memilah setiap benda yang menjadi bagian dari kehidupannya bersama Doni. Ia menemukan album foto pernikahan mereka. Ia menatap foto-foto itu lama, melihat senyum bahagianya sendiri, senyum seorang wanita yang begitu naif dan penuh harapan. Ia tidak lagi merasakan amarah atau sakit hati yang menusuk. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang samar pada wanita di dalam foto itu. Tanpa ragu, ia memasukkan album itu ke dalam kardus bertuliskan, "Buang." Ia juga menemukan hadiah-hadiah dari Sarah yang masih tersimpan. Sebuah syal, beberapa buku, pernak-pernik lucu. Ia mengumpulkan semuanya dalam satu kantong sampah. Ia tidak membencinya lagi. Ia hanya tidak ingin ada jejak mereka yang tersisa dalam hidupnya. Saat ia menyerahkan kunci rumah itu kepada pemilik barunya, sebuah keluarga muda yang tampak bahagia, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia tidak hanya menyerahkan sebuah bangunan, ia melepaskan masa lalunya. Rina pindah ke sebuah apartemen modern di pusat kota. Lebih kecil, tetapi terasa jauh lebih hidup. Dari balkonnya, ia bisa melihat kerlip lampu kota yang tak pernah tidur.
Ini adalah kanvasnya yang baru, dan ia melukisnya dengan warna-warna pilihannya sendiri. Tidak ada lagi perabotan berat dan klasik pilihan Doni. Ia memilih sofa minimalis berwarna cerah, meja kopi dari kaca, dan banyak tanaman hijau. Apartemen itu adalah cerminan dari dirinya yang baru, mandiri, modern, dan penuh cahaya. Ia juga mengalihkan fokusnya pada hal-hal yang benar-benar memberinya kebahagiaan. Di kantor, ia bekerja dengan semangat baru. Tanpa drama rumah tangga yang menguras energinya, ia menjadi lebih produktif dan kreatif. 6 bulan setelah pindah ke apartemennya, ia mendapatkan promosi menjadi direktur pemasaran, sebuah posisi yang telah lama ia impikan. Pekerjaannya bukan lagi pelarian, melainkan sumber kebanggaan dan pencapaian pribadi. Di luar pekerjaan, ia mulai menjelajahi kembali dunia dan dirinya sendiri. Ia sadar bahwa balas dendam telah membuatnya menjadi pribadi yang keras dan dingin. Ia ingin menemukan kembali kelembutan di dalam hatinya. Ia mendaftar di sebuah kelas yoga di akhir pekan. Awalnya terasa canggung, tetapi perlahan-lahan, melalui setiap tarikan napas dan pose yang menantang, ia mulai merasakan hubungan kembali antara pikiran dan tubuhnya. Ia belajar untuk melepaskan ketegangan, bukan hanya di otot-ototnya, tetapi juga di jiwanya. Ia juga mulai melakukan perjalanan lagi, tetapi kali ini bukan untuk urusan dinas. Ia pergi ke Bali sendirian, bukan untuk berpesta, tetapi untuk menikmati ketenangan Ubud. Ia berjalan di jalan setapak di tengah sawah, membaca buku di kafe yang tenang, dan hanya menikmati kebersamaan dengan dirinya sendiri. Ia menemukan bahwa kesendirian tidak sama dengan kesepian. Ia mulai membuka diri kembali pada pertemanan. Ia menghubungi beberapa teman lama yang tulus mendukungnya selama masa-masa sulit. Mereka tidak pernah menghakiminya, hanya mendengarkan dan menemaninya. Suatu sore, saat sedang minum kopi bersama salah satu temannya, ia tertawa. Bukan tawa sopan atau tawa yang dipaksakan, melainkan tawa lepas yang datang dari perutnya, merespon sebuah lelucon konyol. Saat itu, temannya tersenyum. "Aku rindu mendengar tawamu yang seperti itu," katanya. Rina pun sadar. Sudah sangat lama ia tidak tertawa seperti itu. Rasanya seperti menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Tentang Doni dan Sarah, Rina sesekali masih mendengar kabar tentang mereka dari angin. Doni kabarnya pindah ke kota kecil, bekerja sebagai drafter di sebuah perusahaan kontraktor lokal, jauh dari gemerlap proyek-proyek besar yang dulu ia tangani. Sarah, setelah lama menganggur, akhirnya bekerja di sebuah perusahaan rintisan kecil dengan jabatan dan gaji yang jauh di bawah standar sebelumnya. Mereka tidak pernah bersama. Pengkhianatan yang mereka bangun di atas kehancuran orang lain ternyata tidak memiliki fondasi yang cukup kuat. Mendengar kabar itu, Rina tidak lagi merasakan kepuasan. Ia hanya merasakan ketidakpedulian. Mereka hanyalah orang asing dari masa lalunya. Bab yang sudah selesai ia baca dan tutup rapat-rapat. Suatu Sabtu sore yang cerah, Rina sedang bersantai di balkon apartemennya. Secangkir teh hijau hangat mengepulkan uap di tangannya. Di bawah sana, hiruk-pikuk kota terus berlanjut. Tetapi di atas sini, ia menemukan kedamaiannya. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Rasa sakit, kemarahan, balas dendam, kehampaan, dan akhirnya, penyembuhan. Ia tidak menyesali apa yang telah ia lakukan. Pada saat itu, balas dendam adalah satu-satunya cara yang ia tahu untuk bertahan hidup, untuk mengambil kembali kekuatannya. Tetapi ia bersyukur bahwa ia tidak membiarkan balas dendam itu mendefinisikan siapa dirinya. Ia telah berhasil melampauinya. Ia meletakkan cangkirnya, menatap matahari yang mulai terbenam, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu yang indah. Ia tersenyum, sebuah senyum tulus yang datang dari hati yang telah pulih. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin ia akan bertemu seseorang lagi, mungkin juga tidak. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak takut. Ia sudah utuh dengan dirinya sendiri. Ia telah berhasil melewati badai dan menemukan bahwa di baliknya ada langit yang cerah menanti. Lembaran barunya masih kosong, dan ia siap untuk menulis ceritanya sendiri.